Yang mengenai ijazah, sepengetahuan saya memang nggak ada kita di sini penahanan ijazah. Kalau ijazah ditahan, per detik ini tidak dipulangkan, saya akan melakukan upaya hukum, pidana. Sidak lagi nih Pak? Oh, kita sidak lagi ke Duta Palma ya namanya ya? Iya Pak, ke Duta Palma. Ya, mereka ijazah ditahan. Minta tebusan nggak? Untuk sejauh ini belum ada Pak minta tebusan Pak. Tebusan kita pidana pemerasan. Ini sekarang kita di ofisnya Duta Palma yang bergerak di Bidang sawit industri ya? kelapa sawit Pak. Kelapa sawit. Kalau ada perusahaan atau pelaku usaha yang melakukan penahanan ijazah, kita akan melakukan tindakan hukum. Pertama, kalau menahan ijazah, yang pasti tindakan hukumnya adalah penggelapan. Kalau perusahaan yang minta duit, kita akan pidanakan pemerasan. Jadi praktek itu nggak boleh dijalankan lagi. Ini bentuk ketegasan negara, bentuk ketegasan pemerintahan Pak Prabowo. Semua menteri harus dekat dengan rakyat, bekerja untuk rakyat, dan jangan nyakiti hati rakyat. Saya Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja. Ini ada laporan kawan-kawan, katanya ijazahnya ditahan dan tidak bisa diambil. Kalaupun diambil, dipersulit. Cuma satu, kita minta ijazahnya dipulangkan. Mungkin kalau soal ijazah itu mungkin lebih ke ranah HRD ya Pak ya? Ya, hari ini dipanggil loh. Hari ini dipanggil. Hak-hak mereka terkait dokumentasi. Ijazah itu dokumentasi. Kalau seandainya praktek ini dilakukan, kami akan melakukan tindakan pidana. Jadi Pak Heri mana panggil? Atas hak karyawan yang gajinya juga diabaikan, BPJS-nya, BPJS tenaga kerjanya juga belum dibayar. Mumpung ada saya laporkan. Sangon juga. Sangon Pak. Itu norma. Sangon. Tenaga kerjaan. Tidak sesuai undang-undang. Sangon tidak sesuai undang-undang Cipta Kerja Pak. Sangon ya? Iya, Sangon. Berapa tahun kamu kerja di sini? 31 tahun hanya dapat pesangonnya 2 bulan setengah. Panggil tuh HRD-nya. Yang paling mirisnya Pak, kita ini di sini kita buka-bukaan ya untuk HK karyawan kita masih banyak di bawah UMK Pak. HRD-nya yang nggak mau turun, kita naik ke atas. Yang di bawah UMK angkat tangan. Naik Pak, naik Kalau dia nggak turun, saya ke atas. Ini lihat aja, wakil menteri aja mereka susah ngadepinnya. Gimana rakyat kecil? Yang di PHK sekarang 160 dengan kompensasi 0 sampai 2,5 gaji dengan masa kerja yang ada 30 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan yang kontrak kerja PKWT itu tidak mendapatkan sama sekali. Bahkan ada yang dikontrak selama 3 tahun dalam PKWT-nya itu tidak mendapatkan kompensasi setiap akhir masa kerjanya. Kalau yang ditahan ijazah Pak, itu rekan-rekan kita yang berada di site, setiap kali ditanya dari HRD site itu menjawabnya di HO. Sementara kalau HO ditanya itu jawabannya ada di Kejagung yang bersamaan dengan waktu penyitaan aset Bapak yang ditarik oleh Kejagung. Jadi selaku teman-teman yang ijazahnya ditahan, mereka harus mencari ijazahnya di mana, karena setiap kali ditanya dari set lempar ke HO, dari HO lemparnya ke Jagung. Jadi kita mohon bantuannya terkait ijazah, terkait dengan PHK ini kiranya dapatlah diselesaikan dengan baik-baik. Kita hanya minta ijazah mereka, hak mereka diperhatikan. Pertama, ijazah. Kalau saya fokus di ijazah, ternyata kemari-kemari ada terkait gaji. Ada orang yang kerja 31 tahun, pesangonnya cuma 2 bulan setengah. Pakai ada setengahnya. Dan itu pun Pak ada intimidasi dari HRD yang mana kalau disuruh mempertimbangkan lagi daripada kalian mengadu tidak mendapat sama sekali, lebih bagus kalian terima. Itu juga bahasa dari HRD. Itu ancaman, kita penjarakan kalau dia kurang ajar. Saya akan penjarakan orang yang kurang ajar. Pokoknya siapapun yang mengintimidasi pekerja atau karyawan atau buruh, kita akan pidanakan. Kita naik. Happy tadi. Berarti orang ini nggak korporatif. Karena ini kan ada
laporan kawan-kawan terkait pertama hak-hak mereka terkait ijazah yang ditahan. Kalau ijazah ditahan per detik ini tidak dipulangkan, saya akan melakukan upaya hukum pidana. Memang kita lakukan efisiensi ya Pak di kantor pusat ini sebanyak 167 orang. Nilai kompensasi yang diberikan memang tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi kami mengakui itu. Kita hanya minta bagaimana ijazah kawan-kawan, tadi kata efisiensi. Efisiensi kan nggak mungkin dari 30 tahun yang lalu, Pak. Praktek pelanggarannya sudah 30 tahun yang lalu tuh. Tambah satu lagi, Pak. Jangan pernah mengintimidasi karyawan-karyawan dengan kata-kata yang tidak baik. Pak, direktur datang. Ini direktur, Pak. Bu Wadir, sini Bu Wadir. Kapasitas saya di sini terkait persoalan tenaga kerjaan. Kewajiban-kewajiban perusahaan terkait salmon, terus kemudian tadinya saya ijazah doang, ijazah yang ditahan itu sudah dikembalikan. Kita tidak mau praktek-praktek seperti ini yang dilakukan oleh para perusahaan dan pelaku usaha. Nah, ini perintah konstitusi dan perintah presiden kita semua terkait negara harus hadir bersama rakyat. Yang mengenai ijazah, sepengetahuan saya memang nggak ada kita di sini penahanan ijazah. Pengaduan yang mereka lakukan gimana? Izin Pak, buktinya ada. Itu sampai sekarang saya kolek ada 180 karyawan yang ditahan ijazahnya. Gini aja Pak Wamen, siapa yang ijazahnya ditahan, kasih bukti tanda terimanya, semua kumpulin nanti biar HRD dibalikan ya. kembalikan langsung Kalau sepakat. memang ada. Kalau memang ada kita jadi kan waktu setelahnya pasti ada tanda terimanya. Semuanya. Jadi saya rasa nanti Mas atau siapa yang kawan-kawan yang ijazah ditahan untuk segera dipulangkan ya. Terima kasih kawan-kawan semua ya. Ya.